Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari yang baru ini Kau berikan kesempatan bagi kami untuk kembali menikmati anugerah-Mu, dan kami mau mengisinya dalam tuntunan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini Kamis tanggal 16 Januari 2025 tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Demikian bunyinya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, kasih Allah itu sangat universal. Kasih Allah itu tidak eksklusif. Dia tidak menginginkan keselamatan itu hanya untuk sekelompok orang saja, sekelompok bangsa saja. Tetapi dia menginginkan semua orang memperoleh keselamatan sebagai anugerah yang tak terberi, tidak bisa dibeli oleh dunia ini. Maka kalau kita dengarkan tadi firman Tuhan yang mengatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dengan demikian kepada kita dikatakan bahwa Allah adalah Sang Pendamai yang menginginkan juga umat yang mengasihi atau mencintai Dia, yang mengikuti Dia, yang mengimani Dia, hendaklah juga mempunyai hati yang dipenuhi rasa damai, mempunyai hati atau misi di dalam hidupnya untuk membangun perdamaian. Dan tentunya membangun perdamaian atau shalom itu adalah sesuatu hal yang perlu diperjuangkan juga. Kita perlu untuk memperjuangkan sesuatu dengan mengorbankan diri kita sendiri juga. Artinya keegoisan kita juga harus kita batasi supaya tidak menjadi sesuatu yang merusak suatu tatanan kehidupan di mana kita berinteraksi. Kita juga harus memikirkan kebutuhan orang lain supaya jangan ada terjadi suatu peristiwa yang saling menyalahkan satu dengan yang lainnya karena ada yang merasa lebih benar daripada orang lain. Sesungguhnya lah di atas muka bumi ini tidak ada manusia yang 100% benar, tidak ada manusia yang 100% betul-betul sempurna di muka bumi ini. Tapi kasih Allah lah yang membenarkan kita, kasih Allah lah yang menyempurnakan kita. Maka biarlah kita sesama manusia saling menghargai satu dengan yang lainnya dan membangun perdamaian di tengah-tengah komunitas kita. Dengan demikian hati kita akan tentram, apapun yang kita kerjakan terasa lega, dan hidup kita ini penuh dengan sukacita. Apapun yang kita miliki di atas muka bumi ini, kalau terjadi peperangan, kalau terjadi pertikaian, kalau terjadi kebencian terhadap orang-orang di sekitar kita, maka pencapaian-pencapaian yang kita miliki itu, yang kita raih itu seolah-olah tidak akan membuat kita berbahagia lagi, karena situasi di sekitar kita penuh dengan pertikaian, penuh dengan perpecahan. Maka dalam satu hari ini marilah kita membangun perdamaian, marilah kita menghadirkan kebaikan dan perdamaian yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita dengan saling menjaga komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita supaya kedamaian yang kita sudah terima itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan perdamaian dalam diri kami kepada Allah Sang Pencipta. Dan dengan demikian Engkau mengajarkan kami supaya kami juga membangunkan suasana damai di sekitar kami. Kami jangan menjadi orang yang pemicu suatu kericuhan, pemicu suatu pertikaian dan perpecahan. Tapi biarlah kami membawa damai itu karena kami telah terlebih dahulu menerima perdamaian daripadamu. Satu hari ini mampukan kami untuk mengendalikan diri, menjauhkan diri dari keegoisan, tapi kami boleh juga memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang-orang di sekitar kami. Bersama Engkau Bapa kami yakin mampu melakukannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.